Shalom saudara, kita masuk Abam 292 0817 711. Salam Om, saya dari seorang pria usia 36 tahun. Jika ada anggota keluarga yang menikah lalu menjadi mualaf, apakah dalam suatu keluarga dimungkinkan adanya umat pilihan dan bukan umat pilihan? Kalau dalam satu keluarga itu hampir semua jadi umat pilihan karena mereka semua mendengar Injil. Jadi kalau sampai menjadi mualaf, bukan karena tidak atau bukan umat pilihan Allah, tapi karena murtad dan tidak setia ikut Tuhan. Ini menjadi PR Anda. Anda mesti menjadi teladan, contoh dengan kasih, jangan marah. Lalu Anda bersikap negatif. Anda harus mengisyaratkan bahwa setiap orang punya hak untuk mengambil keputusan dan memilih jalannya. Walaupun jalan itu salah. Dan Anda bisa menyadarkan dia dengan perilaku Anda yang agung dan mulia. Ya, oke, itu jawaban saya. Ini dari luar negeri nih. Pak Erasto, saya ingin tanya bagaimana pendapat Bapak mengenai memiliki anak dari donor gamet. Terima kasih. Semua yang namanya donor itu tidak boleh. Dalam fertilisasi in vitro, ya, dalam fertilisasi in vitro, sperma harus berasal dari pasangan. Tidak boleh dari bukan pasangan. Sebab hal itu menyalahi atau melanggar kodrat. Ya. Mestinya kita pahami bahwa perkawinan itu benar-benar harus eksklusif. Bahkan saya pernah membuat karya ilmiah mengenai fertilisasi in vitro atau bayi tabung ini, dan begitu banyak ada banyak masalah yang terkait di dalamnya yang saya tidak bisa jelaskan satu persatu. Tetapi yang jelas, yang pertama, kalau kita mau fertilisasi in vitro harus sesuai rencana atau kehendak Allah. Kalau kita tidak bisa punya anak, ya sudah, tidak masalah. Tidak harus melakukan bayi tabung karena selain itu biaya dan banyak faktor. Tapi kalau Tuhan kehendaki, ya boleh. Lalu kalau sperma bukan berasal dari suami atau ovum, sel telur bukan dari istri, itu salah. Ya. Kalau dari gamet, ini sel reproduksi yang mengandung satu salinan kromosom. Ya. Gamet hanya mengandung satu set kromosom yang berbeda atau setengah materi genetik yang diperlukan untuk membentuk organisme lengkap sehingga disebut sebagai sel haploid. Saya kira jangan dilakukan. Ya, kalau bukan benih dari suami, jangan dilakukan. Itu saja, ya. Oke. Salam Pak Eras yang terkasih, ini usia 08560433. Saya wanita usia 33 tahun, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Saya punya sahabat wanita sejak SMA, Pak. Kami sama-sama melayani di gereja yang berbeda. Kami satu kelas selama 3 tahun, kami sering saling sharing. Kami begitu akrab dan bisa dibilang saya juga akrab dengan keluarganya, dan dia selalu cerita kepada saya setiap pada masalah keluarga, kisah cintanya, apapun itu. Namun semenjak dia dan saya bekerja, kami jarang berkomunikasi, hanya sesekali tiap bulan. Apalagi setelah COVID-19, kami belum bertemu sama sekali dan tidak pernah saling bercerita. Tapi seminggu lalu saya tiba-tiba ingin bertemu dengannya. Saya hubungi dia dan tanya kabar. Akhirnya kami putuskan untuk bertemu karena dia menyampaikan sesuatu, karena dia ingin menyampaikan sesuatu. Singkat cerita, Pak, kami bertemu dan dia menceritakan semuanya kepada saya dengan menangis bahwa dia sedang hamil 2 bulan. Dan dia lakukan itu dengan mantan pacarnya dulu yang masih bersatu suami orang. Namun mantan sahabat saya ini posisi sedang ingin bercerai dengan istrinya. Karena istrinya mengecewakan menurut si pria ini. Dan sebelumnya
memang si pria itu selingkuh dulu dengan sahabat saya. Lalu istrinya tahu dan marah. Tapi beberapa bulan kemudian istrinya hamil. Namun itu hasil teman kerjanya, dari teman kerjanya istri gitu maksudnya ya. Betul. Akhirnya makin kecewalah pria ini. Sehingga menjalin hubungan lagi dengan sahabat saya. Hingga akhirnya mengamili sahabat saya. Pertanyaan saya, Pak, apa ketika pria mantan sahabat saya ini benar-benar cerai dengan istrinya, diperbolehkan untuk menikahi sahabat saya sebagai bentuk tanggung jawab? Tidak. Tidak. Ini saya mau nasihati kepada semua orang. Ibu-ibu kalau anakmu, jangan terjadi ya. Kalau ada hamil, tidak harus dinikahi. Minta pertanggungjawab itu bodoh. Yang menikahi, yang menghamil itu belum tentu. Dan sebagian besar bukan orang-orang yang bertanggung jawab. Sudah menghamili ini, sudah nggak tanggung jawab. Nah, sahabat ini belum menikah, masih single. Jadi menurut saya tidak usah menikah dengan pria itu. Kalau mau melahirkan anak, dilahirkan saja, lalu anaknya diberikan kepada orang lain atau diasuh kalau orang tuanya bisa menerima kehamilannya menjadi anak keluarga itu. Ya sudah, jadi nasib ya. Mesti harus ada pendeta atau orang pihak ketiga yang menasihati orang tua bahwa anaknya hamil. Ya, lalu jangan menikah dengan pria itu, salah. Ya. Kalau sampai seorang pria yang memiliki istri menghamili, jangan tuntut tanggung jawabnya. Dia sudah tidak bertanggung jawab dengan tindakan itu. Ya, memang ini tidak mutlak, tetapi predominan ya, rata-rata jangan. Ya, jangan. Apalagi dia sudah menikah, punya istri. Ya, saya nggak tahu apakah istrinya betul-betul hamil dari teman kerjanya atau apa ya. Sudah nggak benar ini, ya. Jangan menikah dengan pria itu. Sekarang tanggunglah, bertanggung jawablah atas kehamilanmu dan besarkan anak itu. Atau berikan kepada orang lain. Kalau kamu menikah tambah runyam, kamu berdosa tambah rusak. Maksud saya kasih tahu temanmu begitu. Lalu apa yang bisa saya lakukan sebagai sahabat, Pak? Meski saya sedih dengan perilaku sahabat saya, tapi nurani saya ingin menarik dia untuk tetap hidup dalam kebenaran. Iya. Saya ingin sahabat saya rindu LB3. Karena sahabat saya yang posisi ada dalam keluarga, yang mana ayahnya pun mempunyai anak dari wanita lain. Oh ya Pak, saat dia cerita ke saya, dia yang mengatakan stres, bahkan ingin mengakhiri hidup. Pasti, bisa putus asa, bisa bunuh diri. Keluarganya yang belum tahu kehamilannya, tapi dia pun juga masih mencintai mantannya. Ini tidak benar. Mohon pencerahannya Pak, mohon infonya Pak. Pak menjawab pertanyaan saya ini. Oke, ya. Info. Jangan menikah. Tapi kan saya tidak tahu temanmu ini bekerja di mana. Apakah bisa disingkirkan untuk sementara waktu. Kalau di kasus yang pernah saya tangani, wanita seperti ini dipisahkan dari keluarga di luar kota, lalu melahirkan di sana, lalu anaknya diberikan ke orang. Atau dia mau ambil, orang tuanya boleh. Silahkan. Lalu mulai hidup baru. Jangan menikah dengan pria yang sudah punya istri. Titik, apapun alasannya. Apalagi ini kok alasannya seperti itu. Jangan. Ya. Kecuali bagi yang sudah terlanjur mau kata apa. Tapi kalau Anda masih bisa menghindari, hindari. Tolong beritahu sahabatmu itu. Ya. Dampingi dia, jangan sampai dia bunuh diri. Di dunia sudah menderita, mati masuk neraka lagi. Ya, jangan. Dampingi dia. 08180203 dan seterusnya. Pak Pendeta, saya wanita usia 30 tahun, menikah 5 tahun, no kids. Tak punya anak ya. Sekitar sejak awal pandemi, saya mulai rutin mengikuti acara Truth ID. Sampai beberapa hari lalu saya menonton seminar lama Bapak yang berjudul Penundaan yang Membinasakan. Sungguh seminar ini sangat memberkati dan mendorong saya untuk ingin menjadikan Tuhan tujuan saya satu-satunya. Namun saya rasa saya masih jauh dari kata baik sebagai manusia. Saya melihat hati saya belum benar, Pak. Saya mempunyai rasa kecewa yang besar terhadap suami saya karena suami saya tidak bisa menafkahi. Sudah 3 tahun. Bahkan untuk dirinya sendiri.
hidup dari uang istri, maaf istilahnya begitu. Di sini saya merasa saya salah menikah dengan dia karena saya merasa diri saya harusnya bisa melihat pasangan yang lebih baik darinya. Dia pun punya sifat yang keras pendirian dengan keyakinannya, walaupun menurut saya dia salah. Saya jarang bisa mengoreksi dia. Yang ujung-ujungnya hanya berdebat dan saya akhirnya telah secara emosional sampai akhirnya saya malas kalau harus mengobrol dengan dia karena banyak sudut pandang yang tidak sama. Rasanya lebih damai kalau tidak berkomunikasi dan mengurus hidup sendiri-sendiri saja. Saya melihat hati saya tidak benar, seharusnya tidak seperti ini. Oke. Bahkan ketika saya mau serius ikut berkemas-kemas, ikut doa pagi bersama Bapak, saya tidak bisa fokus karena hati saya masih sebal dengan suami. Terutama kalau malam sebelumnya kami berdebat. Suami yang tidak religius tidak pernah ke gereja waktu sebelum pandemi. Tidak gemar mendengarkan khotbah tapi selalu bilang dia masih ada iman kepada Tuhan Yesus. Gimana sih ini, tidak ke gereja masih punya iman? Apa itu iman? Yang saya simpulkan, iman yang dimaksud adalah mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ya, pengaminan akali namanya. Atau persetujuan pikiran. Saya memberikan link Truth ID kepadanya supaya dia mau tahu kebenarannya. Karena saya malas meladeni berdebat dengan orang yang keras kepala. Saya disindir percuma saja dengan khotbah. Karena kelakuan saya masih suka kebawa emosi. Akhirnya saya diam saja, Pak. Bagaimana Pak saya bisa fokus sama Tuhan dan tujuan hidup kekal saya karena saya sering tidak fokus. Teralihkan pikiran karena sebel sama suami. Terima kasih Bapak rohani saya sungguh mau ikut berkemas di LP3. Aduh, saya panggil sayang aja ya sayang. Ini kalau anak perempuan saya panggil sayang. Aduh kamu itu pasti wataknya keras. Watakmu keras, tidak suka mengalah, tidak puas kalau tidak menyerang, kurang bisa diam atau tidak bisa diam, ya. Tidak atau kurang bisa diatur, tapi mau mengatur. Watak kamu itu keras dan benar kamu bilang saya belum benar. Tapi belum benarnya ini bukan sekedar terhadap suami yang tidak memiliki penghasilan dan yang kau pandang tidak punya yang pendiriannya keras itu tadi, yang tidak religius itu, ya, tetapi yang menjadi masalah itu dirimu sendiri sebenarnya. Maka Tuhan sayang kamu nak, Tuhan sayang kamu sayang, Tuhan sayang kamu nak. Tuhan memberi kamu keadaan ini supaya kamu bisa pulang ke surga. Ini loh hidup. Dan kamu dengan keadaan ini pasti merasa gagal. Gagal menikah. Kenapa dapat suami seperti ini? Tetapi itu membuat kamu bisa mengarahkan diri fokus ke langit baru, bumi baru. Kamu kan pengen fokus fokus ke langit baru, bumi baru, tapi tidak perlu ada persoalan seperti ini. Tuhan melihat tidak mungkin. Kenapa? Karena watakmu yang keras harus dihancurkan lewat situasi itu. Jadi lewat situasi itu kamu diajar untuk lembut, lemah lembut, rendah hati, mengalah, kunci mulut, mengampuni, menerima. Dan kamu punya anak itu sebenarnya satu. Anak itu adalah suamimu. Dia nggak bisa diperlakukan sebagai suami, ya jadi anak. Kamu urus. Kamu sabar. Kamu jangan banyak debat. Akhirnya besoknya kamu nggak bisa berdoa. Kenapa mesti debat? Diam saja. Ingat firman Tuhan mengatakan bahwa suami yang tidak takut akan Allah dimenangkan oleh kelakuan istri, bukan perkataan istri. Jadi sekarang belajar diam. Tunjukkan perilaku kamu yang berubah. Sampai dia tidak akan bisa berkata percuma kamu kebaktian atau doa gitu. Dengerin khotbah. Tunjukkan dengan mendengarkan khotbah Pak Eras kamu berubah. Ya, oke? Itu saja penyelesaiannya. Masalahnya dalam dirimu. Satu kalimat saya mau ucapkan, kamu ingat ya sayang. Iya nak, kamu ingat ini. Kalau keadaan orang lain yang bertalian dengan kamu tidak berubah, berarti kamu yang harus berubah dulu. Oke?
Kamu anak rohaniku dan kamu akan bersama-sama ke surga. Pasti kamu punya semangat banget untuk benar. Nah sekarang saya memberitahu, itulah cara Tuhan. Kalau kamu mau dengar cerita saya, tapi nggak ada waktu saya itu dihajar Tuhan luar biasa. Saya pernah berpikir, Tuhan apakah ada pendeta semenderita saya ya? Tapi ternyata karena saya itu keras kepala, seperti kamu. Dihajar habis sama Tuhan. Akhirnya saya bisa berubah. Oke? Selamat berjuang ya nak, Tuhan berkati. 08991683 dari Manado. Salam, saya mau bertanya Pak Era, selain karena iman Henok kepada Allah, kenapa Henok langsung diangkat oleh Allah dan tidak mengalami kematian? Alkitab tidak menyebutkan secara rinci apa yang dilakukan oleh Henok, tetapi Alkitab hanya mengatakan halak. Dalam bahasa Ibrani halak itu artinya walking. Walking itu bukan walk, tapi walking. Walking with Jesus. Berjalan dengan Allah. Bergaul dengan Allah. Nah ini pasti sebuah intimacy, hubungan, interaksi yang baik dengan Allah. Sehingga Allah mengangkat dia. Lift him up to heaven. Jadi mengangkat dia ke surga. Jadi itu yang saya bisa jawab. Yuk kita bergaul dengan Allah dan ini menjadi kerinduan kita bersama loh. Doa pagi setiap hari jam 5 dengan saya. Itu menjadi awal di mana kita bisa bergaul dengan Allah. Oke, puji Tuhan. 08999330 dan seterusnya. Salam Omera, saya salah satu pendengar Truth ID khususnya Abam. Awalnya kenal Abam karena dikenalkan orang kantor saya. Dulu saya merasa banyak pertanyaan-pertanyaan berkaitan ayat Alkitab maupun realisasi Alkitab dengan kehidupan sehari-hari. Namun tidak tahu harus saya tanyakan kemana. Saya juga tidak berani dan merasa aneh kalau tiba-tiba datangin pastor untuk nanya satu hal firman Tuhan atau hal-hal mengenai sikap kita dalam Tuhan di kehidupan sehari-hari yang sepertinya tidak sesuai dalam Alkitab dengan kondisi masa kini. Makanya waktu saya tahu ada Abam, saya merasa sangat senang dan terberkati. Om, di Abam episode 194 Om ada bilang, kalau ada hutang harus dibayar. Jangan sengaja berhutang lalu tidak dibayar. Itu namanya mencuri. Orang yang sengaja berhutang dan tidak membayar tidak akan masuk surga. Waktu saya dengar hal ini, saya jadi teringat kasus teman saya dan ini yang mau saya tanyakan. Bagaimana kalau sudah terlanjur berhutang namun karena baru sadar bunganya amat tinggi lalu jadi lari dari hutang. Menghilang karena tidak bisa membayar. Ya tetap salah. Tetap keliru. Apalagi hutang online itu bikin banyak orang susah. Aduh, jangan hutang. Lebih baik kamu tidak makan daripada kamu hutang, lalu kamu jadi malah berdosa. Bunganya tinggi lalu jadi lari. Tetap ada penyelesaian. Tidak mungkin Tuhan memojokkan kita di suatu keadaan di mana kita tidak bisa menyelesaikan. Saya juga manusia dan seperti kalian, seperti saudara hidup di tengah-tengah masyarakat. Saya juga pernah memiliki usaha dan sampai sekarang juga punya beberapa kesibukan. Dan mengerti bagaimana soal hutang piutang ini. Saya juga pernah terlilit hutang dengan jumlah yang sangat besar sampai gemeter-gemeter saudara. Tapi tetap harus diselesaikan. Tidak boleh lari. Karena saya punya teman dengan kasus seperti ini. Katanya pokok utangnya sebenarnya menurut saya kecil. Tapi karena dia sembrono pinjam kredit yang nggak jelas ternyata bunganya luar biasa. Dan karena saat itu dia tidak langsung melunasi hutang dalam bulan tersebut. Makanya dalam waktu yang singkat hutangnya menjadi berpuluh-puluh juta berkali-kali lipat dari hutang pokoknya. Ini mungkin hutang online kan ya. Atau lewat rentenir. Karena teman saya menganggap tidak bisa melunasinya maka teman saya menghilang. Bahkan sampai keluar dari tempat tinggal serta kerjaannya yang kerjaan itu sudah beberapa tahun yang lalu. Menurut Om Eras nih, apa yang harus dilakukan oleh teman saya? Apa harus balik ke pinjaman, betul kan, ke pinjaman online tersebut untuk bayar hutang dengan bernegosiasi bunganya? Tapi itu sudah beberapa tahun lalu dan pasti hutangnya menjadi angka yang sangat tidak rasional. Jika dihitung-hitung total pembayaran yang dilakukan jika tanpa bunga, sebenarnya sudah membayar sesuai nominal pokok utangnya. Namun karena ada bunga makanya tidak terbayarkan. Nah, kalau seperti ini apakah termasuk mencuri juga? Ya mencuri. Ya mencuri.
Nah, ini masalahnya jadi pelik. Ya, jangan sampai teman kamu ini jadi contoh oleh pemilik uang untuk supaya yang lain jangan melakukan hal yang sama, dipenjarakan. Coba harus ada pihak ketiga yang ikut mendampingi, apakah polisi ataukah pihak berwenang, lalu menyelesaikan. Ya, temanmu ini pasti orang ceroboh, udah tahu bunganya, ya, lalu dia masih mau berhutang, kredit, nah itu pasti orang ceroboh. Lalu gila-gilaan begini meninggalkan hutangnya tersebut. Tidak ada keadaan di mana orang dipaksa berbuat dosa. Jawaban saya adalah lebih baik dia masuk penjara tapi masuk surga, daripada tidak masuk penjara tapi penjara kekal di neraka. Udah, itu saja. Senang sekali saya mengingat satu peristiwa nih. Ada seorang pengacara di satu kota yang mendengar suara kebenaran. Pengacara ini mulai sadar kesalahannya. Lalu datang kepada atasannya berkata, di perusahaan itu sebagai pengacara company, dia berkata bahwa dirinya telah berbuat salah. Menerima uang yang mestinya dia tidak perlu terima. Bukan korupsi, mungkin ini sebuah gratifikasi sejenisnya gitu. Dia berkata uang ini saya harus kembalikan, atau kalau harus saya masuk penjara, saya bersedia. Wah, hebat. Lalu bosnya mengatakan begini, apa yang membuat kamu begitu? Dia berkata, saya mendengarkan khotbahnya Pak Eras. Kamu kenal Pak Eras? Iya. Nah, ini ternyata orang itu kenal saya juga dulu, waktu di Jakarta. Nah, ini dia saudaraku. Bisa loh orang, saya rela masuk penjara daripada tidak masuk penjara, saya masuk neraka. Wah, ini hebat. Akhirnya bosnya malah mempercayakan pekerjaan kepada dia lebih besar. Hebat ya. Saya bersyukur untuk hal-hal seperti ini. 0813-9963. Pak Pendeta, maksudnya Matius 16:28 apa ya? Karena secara eksplisit Tuhan Yesus menyatakan ada orang yang hadir di situ yang tidak akan mati sebelum Anak Manusia datang sebagai Raja. Dan di Yohanes 21, 22-23, Tuhan Yesus berkata, sampai aku datang, bukan sampai kerajaan pemerintahan Allah. Kalau Yohanes 21, jika itu menunjuk Yohanes, itu menjelaskan mengenai pertemuan Yohanes dengan Yesus di Pulau Patmos ketika mendapatkan penglihatan. Sedangkan di Matius 16 ayat 28 itu bisa menunjuk Lazarus. Bisa Lazarus hadir di situ, lalu Lazarus melihat Yesus. Ya, itu maksudnya. Ya. Sebelum datang kerajaan surga, sebelum berakhirnya Tuhan datang kembali, itu bisa menunjuk Yerusalem yang dihancurkan. Yang kedua ya, menunjuk kedatangan Tuhan Yesus di Pulau Patmos. Tidak ada jawaban yang lebih tepat dari ini. Hanya ini yang saya bisa beritahu. Yang pertama itu bisa Lazarus lagi. Stefanus, maaf. Di dalam Kisah Rasul pasal 9, Stefanus hadir di situ. Maaf, tadi bukan Lazarus. Stefanus artinya mahkota, crown. Juga hadir ketika Tuhan Yesus berkata itu, dan dialah yang menyaksikan Yesus datang di awan-awan. Muncul di awan-awan ketika dia berkata, aku melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Lalu kalau itu Yohanes di Injil Yohanes pasal 21, itu menunjuk Yohanes yang ya bertemu dengan Yesus di Pulau Patmos. Itu maksudnya. Oke. Dari satu penanya ini pasti doa pagi nih. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi. Maksudnya lirik lagu Pak Eras itu apa? Lebih dari pengawal mengharapkan pagi, ku harap padamu. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi, ku harap padamu. Kau nanya, ini ayat di dalam kitab Mazmur. Jadi aku mengharapkan Tuhan lebih dari pengawal mengharapkan pagi. Artinya pengawal kan udah capek, pengen berhenti.
pengen tidur, itu maksudnya. Oke? Ya, ayatnya di mana Pak? Cari sendiri. Oke. Oke, salam Pak. Kalau berkenan ada satu hal yang mau ditanyakan. Bagaimana orang Kristen saat ini menyikapi tentang firman Tuhan yang tertulis berdoa dengan orang-orang kudus? Seperti bapak-bapak gereja, para rasul, bahkan Bunda Maria gitu. Maksudnya orang kudus ya orang-orang kudus yang masih hidup, saudaraku. Bukan orang-orang kudus yang sudah mati. Karena orang-orang kudus yang sudah mati tentunya tidak ada hubungan dengan yang masih hidup. Orang-orang kudus yang masih hidup. Jadi doanya walaupun beda tempat, ya, tetapi sama-sama memiliki tujuan yaitu Allah sendiri. Doa pagi jam 5 juga doa dengan orang-orang kudus. Saya kira banyak orang yang hidupnya bersih, yang kudus, yang bersama-sama dengan kita doa jam 5 pagi. Tuhan memberkati. Salam Pak Era, saya mau nanya, kenapa ya udah 4 hari ini hatiku kayak jadi nggak lembut ya, lagi menyembah Tuhan. Jadi nggak lembut lagi menyembah Tuhan. Ikut ibadah online, kenapa ya Pak? Kayak nggak mau serius, rasa kayak bosan, tapi bukan bosan. Tapi Pak, aku paksa terus dan tetap menyembah terus. Nah, ini. Kita harus belajar menghayati kehadiran Allah bukan karena ada dalam situasi suasana tertentu. Biasanya kalau dalam suasana tertentu ada orang menangis, kita ikut terbawa. Kita harus belajar dengan hati yang tulus, tidak meledakkan emosi, menghayati kehadiran Allah. Di sini dibutuhkan usaha yang serius untuk menjumpai Allah dalam doa pribadi. Doa pribadi. Lalu kalau bicara mengenai ibadah online, kenapa tidak serius? Karena kita memang tidak mau serius. Nah, kalau tidak mau serius, ya nggak bisa serius. Kita harus berkata, aku mau serius. Jam 11 ini sampai jam 12:30 tidak boleh ada yang mengerjakan pekerjaan yang lain kecuali saya mau ibadah. Ya, harus kompor sudah dimatikan, makanan sudah selesai, sudah nggak makan lagi, ya sudah tidak mau bikin kopi sambil kebaktian atau makan kacang, enggak, kebaktian. Bahkan ya saudara, saya mendengar ada satu jemaat, ini orang mampu ya, itu anak-anaknya dan keluarganya semua, ini orang mampu ya, semua disuruh kebaktian dengan baju rapi, seakan-akan ke gereja. Wah, itu hebat. Ini bukan orang sembarangan sebenarnya. Tapi itu pun menghormati Tuhan. Nah kalian, nah ini mas saudara ini, ayo begitu. Ya pakai pakaian jangan hanya kaos oblong, enggak pakai pakaian. Saya berdoa aja pakai celana panjang biasanya. Saya merasa kalau pakai kaos oblong, ya kalau mendesak suatu saat bisa. Tapi kalau waktu khusus saya pakai pakaian yang lebih rapi. Ya, oke, itu Anda serius nggak serius tergantung Anda. Lalu harus dipikirkan, Anda ini sedang tenggelam dengan apa? Jangan tenggelam dengan kesukaan, kesenangan dunia, apapun bentuknya. Anda harus memandang Tuhan dan menjadikan Tuhan segalanya dalam hidup ini. Maka kita tidak punya tempat lain, dunia lain kecuali di hadapan Allah. Oke. Salam Pak Era, seandainya kita tidak sampai kekudusan yang berkenan kepada Bapa, tapi kita baik, apa kita masuk surga? Ya. Yang dikategorikan masyarakat? Ya. Atau karena kita orang-orang yang sudah percaya, kita harus kudus dan tak bercacat, tak bercela? Ya. Karena Anda umat pilihan harus kudus, tidak bersalah, tidak bercela. Teman saya bilang, saya orang hukum Taurat. Teman saya bilang, saya ini orang hukum Taurat karena saya suka bilang bukan hanya percaya, harus melakukan supaya waktu Yesus datang kita tak bercacat dan tak bercela. Menurut teman sekarang kasih karunia. Menurut teman sekarang kasih karunia. Bagaimana cara buat mereka tahu yang sebenarnya? Karena teman saya itu tetap kekeh dengan pengertiannya. Ini orang-orang yang mungkin hypergrace atau tidak mengerti kebenaran. Percaya itu bertindak. Dan tindakannya itu harus seperti Yesus atau serupa Yesus. Kalau tidak, berarti tidak percaya. Kasih karunia itu tidak membuat kita tidak bertanggung jawab. Kasih karunia itu datangnya anak Allah. Hadirnya anak Allah menebus dosa kita. Kalau kita percaya kepada dia, kita harus ikut jejaknya. Kalau tidak ikut jejaknya berarti tidak percaya. Pengajaran asal percaya sampai akhir buat orang-orang tidak mau berbuat. Menurut mereka kan kasih karunia, tak perlu berbuat. Nah ini orang yang tidak mengerti apa itu kasih karunia. Dia pikir kasih karunia itu membuat orang asal dengan pikiran
percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat masuk surga. Itu salah. Asal percaya sampai akhir. Percaya itu pisteuo, artinya menyerahkan diri pada objek yang dipercaya. Seperti Abraham bertindak meninggalkan Ur-Kasdim, tetap melakukan apapun yang Allah perintahkan, itu iman. Pak Eras memang perlu pengajaran Bapak. Pak Eras memang perlu pengajaran Bapak. Supaya banyak pendeta-pendeta mengajar yang benar. Setahu saya yang Bapak Eras ajar itu, yang saya tahu sejak menerima Yesus, saya dilahirkan dari kecil udah di satu denominasi, Pak. Gitu ya. Ya sekarang kamu udah sadar, kamu ajak temanmu untuk mendengarkan Truth ID. Lalu jelaskan ke dia, percaya itu artinya bertindak. Bukan hanya pengaminan akali. Nah kalau cuma percaya Allah itu ada, salah, setan pun juga begitu ya. Nah, ini ada satu pertanyaan, mohon tidak dibacakan, nanti harus diarahkan ini. Oke, ngeri kali ini persoalannya. Aduh. So, akhirnya saya hanya mengatakan, I love you. Ikut doa saya, join doa pagi jam 5 ya, tetap mengikuti Truth ID. Sampai bertemu di Abam episode yang akan datang. Tuhan berkati.